Baik, kembali lagi di MS Channel. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat server Samba ya. Nah, ini server Samba ini digunakan untuk file transfer antara klien dan server. Jadi sebelumnya kita akan membuat koneksi dulu nih klien sama servernya. Nah, pertama-tama ini sebagai klien OS asli saya. Kemudian servernya ada di VirtualBox sesuai dengan video sebelumnya ya. Nah, ini adalah servernya ya. Kemudian ingat dia berada di virtual host only network adapter nih ya. Host only Ethernet adapter Crash 2. Ingat ya, Crash 2 sih ya. Kemudian kita start aja langsung. Oke, nah ini dia udah masuk. Nah, kalau misalnya di sini ada kaset biru ya, di sini misalnya ada kaset biru, tandanya DVD-nya aktif, kita klik kanan saja. Kemudian di sini biasanya ada centang-centang gitu. Kemudian hapus saja, klik saja yang mana yang dicentang. Kemudian close ya. Yang ini ya, close, kemudian power off, terus ulang lagi. Kayak gitu caranya ya, supaya tidak menginstal ulang dia. Ya. Kalau seperti ini biarin aja. Kalau sudah booting. Nah, sudah Debian root login. Nah, sebelumnya kita akan menuju ke control panel dulu. Kita buka control panel. Kemudian pada network and internet. Nah, pada sebentar saya kecilin musiknya lagi ya, sedikit ya. Oke. Nah, kemudian pada network and sharing center. Nah, pada adapter setting ini. Nah, di sini ya, networknya ini, ingat ya, di sini ya, pada bagian sini. Kalau misalnya ini yang Crash 2-nya ini tidak muncul, kita klik kanan, refresh gitu aja ya, supaya muncul. Dan juga ini dalam keadaan enable ya, yang ini. Ini aja, fokus ke ini saja. Kemudian kita klik kanan, properties. Nah, kemudian pada bagian sini ya, nah di sini ya, di use-nya ini kita pakai IP kliennya di sini 20.2 untuk klien. Subnet max-nya sudah langsung terisi. Nah, di sini pakai 192.168.20.1 kayak gitu ya. Ini adalah IP server untuk gateway-nya. Karena dia titik 2 ini akan ngeping ke titik 1. Pun sebaliknya, titik 1 ini akan ngeping ke titik 2 kayak gitu. Kemudian oke. Kita minimize dulu. Nah, kita kembali ke sini. Saya pakai magnifier ya, biar kelihatan. Oke. Nah, kita pakai di sini root ya. Sebentar saya klik dulu di sini. Root kayak gitu. Kemudian tekan enter, passwordnya 123 ya, kayak yang waktu ini. Nah, seperti itu kita pakai konfigurasi IP-nya pakai nano/etc/network ya, network/inter ya, inter aja pakai tab, maka muncul interfaces. Kemudian tekan enter. Nah, pada bagian sini kita tambahkan di bawahnya yaitu auto ETH0 untuk interface-nya, Ethernet 0, kemudian pakai device ETH0 inet static kayak gitu ya, static pakai C. Kemudian tekan enter, pakai tab ya supaya ke tengah. Kemudian definisikan IP address-nya, address ADD ya, double D ya, RESS. Kemudian 192.168.20.1 ya, ini address server ya. Kemudian tab netmax-nya 255.255 ya, 255.255.255.0. Kemudian kita pakai Ctrl X Y enter kayak gitu ya. Nah, ini saya close dulu deh biar undo. Kemudian kita pakai service networking restart kayak gitu ya, pakai tab aja, net tab rest tab gitu aja, maka akan muncul ya, tekan enter. Nah, kemudian sudah oke itu konfigurasinya, kita coba ping 9.168.20 ya, 20.1 ini ping ke server udah mau, dari server ke server udah mau. Sekarang dari server ke klien titik 2 ya, pakai atas saja nih ya,
pakai atas biar muncul ya. Tekan enter T2, udah berhasil koneksi server ke klien. Sekarang ke klien ke server, caranya adalah kita buka CMD ya. Bentar, saya kecilin dulu. Nah, di sini kita buka CMD. Nah, di sini kita ping 192.168.20.1. Nah, udah muncul. Nah, jadi server klien ke server sudah berhasil ya. Nah, kemudian lanjut ke sini, kita akan menginstal Samba-nya, yaitu dengan cara apt get install Samba, kayak gitu aja ya. Apt min-get install Samba, kemudian tekan enter. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terlihat ada binary 1 ya, DVD binary 1 yang membutuhkan binary 1. Kita pakai sini, kan CD-nya ini kan masih kosong nih, dalam keadaan kosong. Kita klik kanan, choose disk file. Kita tunggu. Nah, kita cari file DVD satunya di mana ya? Di sini ya, saya taruh di sini. Klik dulu yang ini supaya terbaca di sini, baru open. Nah, maka dia akan muncul di sini ya. Dan ketika kita klik, nah kita klik kanan ya. Nah, ini maka akan centang DVD 1 ya. Kemudian di sini langsung tekan enter saja. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita tunggu. Oke, nah di sini sudah ada misalnya starting sama NBD ya, kayak gitu ya. Nah, karena sebelumnya saya sudah menginstal SNBD ya tadi ya, dan saya sudah mengulangnya, jadi kayak gini dia tampilannya. Nah, kalau sudah sampai di root Debian, ini, kita lanjut saja konfigurasinya, yaitu nano/etc/samba/smb.conf ya, tekan enter. Nah, kemudian kita paling bawah, kita cari paling bawah dia. Oke, terus paling bawah dia cari ya, pakai tombol bawah. Nah, sampai di sini ya. Di sini kita pakai folder. Nah, cara membuat folder yaitu kurung siku ya, buka kurung siku, kemudian kurung tutup siku ya, seperti itu. Kemudian namanya misalnya Samba kayak gitu ya, foldernya. Kemudian kita menggunakan path sama dengan ini path dari servernya, yaitu di home, di misalnya Samba server misalnya. Ini contoh nama foldernya sama server di pathnya, di servernya. Oke, dan tekan enter. Nah, di sini kita pakai browse kemudian able ya. Ini digunakan, ini sama dengan yes ya, yes. Nah, itu digunakan untuk pengaksesan dari Sambanya. Kemudian ada write ya, write able kayak gitu ya, sama dengan yes juga. Ini digunakan untuk menulis di dalam folder Samba. Kemudian ada gues ya, gues oke, sama dengan yes. Nah, ini digunakan untuk membuat pengaksesan dari siapa saja bisa mengakses Sambanya ya, dari klien apa saja bisa mengakses Sambanya. Kemudian ada read only sama dengan no. Jadi ini digunakan read only, itu kan membaca saja, jadi membaca saja tidak, kita hanya menulis juga ya, hanya membaca tidak ya, tapi juga kita harus menulis kayak gitu untuk file sharing. Kemudian tekan enter. Di sini ada tambahan security ya, security sama dengan share, share kayak gitu ya, gunakan untuk meng-share folder Sambanya ya, statusnya share. Kemudian kita shift pakai Ctrl X Y enter. Kemudian kita restart service ya, Samba restart. Oke, tekan enter. Kita tunggu. Nah, kalau sudah oke, kemudian kita menuju ke membuat folder Samba server atau pathnya, membuat pathnya. Jadi cara membuatnya adalah mkdir, yaitu spasi /home ya,
slash samba server. Jadi sesuai dengan padnya yang di atas tuh ya. Kemudian tekan enter. Kalau sudah selesai, kita berpindah ke samba servernya dengan cara cd slash home slash samba server. Oke, tekan enter. Nah, kalau sudah menuju ke folder sambanya, kita buat file misalnya nano yuda.txt kayak gitu ya. Tekan enter. Nah, di sini pakai tulisan bebas ya. Misalnya ini adalah samba ya, kayak gitu. Misalnya control atau file sharing kayak gitu ya. File server kayak gitu ya. Control X Y enter untuk save itu ya. Dan kita service sekali lagi, service samba restart ya. Kita restart lagi. Kemudian untuk mengecek file yuda.txt di server, itu caranya mengecek kinerja sambanya di server menggunakan ls namanya. Kan sudah muncul yuda.txt ya. Kemudian untuk di klien ya, di klien kita pilih yang namanya aplikasi run tuh ya. Nah, kemudian biar dia kosong dulu, kosongin. Kemudian pakai slash ya, pakai backslash nih, kebalik slashnya. Kemudian pakai 192.168.20.1 yaitu IP servernya ya. Kemudian oke. Nah, maka akan muncul folder yang namanya samba dan ini statusnya di share ya. Kalau kita klik 2 kali, maka sudah ada yuda.txt dari server. Nah, dari klien ini bisa mengakses ya. Kita bisa copy kayak gitu ya. Copy kemudian taruh di sini misalnya. Nah, maka akan ada di sini ya. Nah, kemudian untuk sambanya yang tadi itu ya, nah yang ini ya sudah juga berada di server sini ya. Nah, itulah samba server ya, atau file server ya. Jadi file server kita menggunakan samba server namanya ya. Nah, kemudian untuk tutorial selanjutnya yaitu DHCP, kemudian SSH dan juga web, saya gabung jadi satu. Nanti akan saya tutorialkan di video selanjutnya. Nah, sekarang saya tutup dulu tutorial untuk video kali ini ya. Saya tutup Debian servernya ya. Ingat caranya tutup, pakai langsung saja power off ya. Pakai tanda silang, pakai power off ya. Kemudian oke. Maka otomatis dia akan tersimpan ininya apa namanya settingan kita ya. Nah, seperti itu saja dulu ini saya apa namanya video saya. Terima kasih.